Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten Bakso Channel. Kali ini kita ngonten apa Pak Dede? Ngonten apa kali ini? Apa ya? Apa ya? Kayaknya seru apa nih? Yang seru apa nih? Bedah lirik kayaknya deh. Oke lah, Iya. pokoknya apa aja kita kontenin lah. Iya betul, bedah lirik. Tadi itu ketemu talentnya Pak Paris, Iya. jadi Oh, iya. ingat gitu Pak Paris dulu kan penyanyi juga. Oh gitu? Iya, penyanyi juga ya di acara kita. Pernah. Iya, Ya. benar. Pernah di mana? Hijrah Fest ya. Ya, Hijrah Fest. Berapa lagu itu kemarin? Satu. Tapi viral banget satu juga ya. Kenalin dulu ini siapa? Oh iya, siapa ini? Ini siapa ya? Baru Perkenalkan diri ya. Baru muncul di layar YouTube kita kayaknya. Iya, betul. Boleh diperkenalkan diri siapa? Boleh. Nama saya Faris. Pakai saya atau pakai aku atau pakai Pakai gue. gue. pakai Ai? Ai. Halo, saya Faris dari BK. Korea. Santai. Apa? Santai aja. Ya santai. Aduh kaku ya pertama. Bapak di sini kesini mau ngapain? Tiba-tiba ditarik, disuruh, ayo bikin, katanya, ayo bikin apa? Ini ada lirik katanya, lirik apa tadi? Bedah lirik. Oh iya, beda lirik nggak, maksudnya liriknya tuh tadi jiwa yang bersedih ya. Oh oke. Kita mau bahas udah yang itu langsung kayaknya. spoiler nggak apa-apa itu. Gak apa-apa. Nggak apa langsung spoiler. Spoiler Ya, nggak apa-apa. jiwa yang Pak Paris sudah siap banget ya. Pak Paris sebelum kita masuk ke bedah lirik, punya pengalaman sendiri tentang musik kayak gitu. Kalau pengalaman tentang musik mungkin dulu pernah ikutan paduan suara aja. Hey. Terus apa ya? Mungkin yang sering itu mentranslatekan lagu Jepang ke Indonesia supaya bisa dinyanyiin pakai bahasa Indonesia. Keren. Tapi nggak pernah diupload. Ya udah, Kenapa? Coba nanti kita bikin konten baru berarti. Iya, betul. Translate lagu dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Oh, nanti kita ada ini kan, ada band ya. Ada band. Ada band. Ada Bakti band. Kencana, bukan ada band. Bukan ada band, ada band. Nah, cuma kalau pisan ada band. Iya, kita nggak tahu kan? Tahu yang mana sih? Ada band Yang mana? itu Iya, pokoknya yang ada band. Band Bakti Kencana nanti suruh aransemen lagu tentang Jepang atau Lagu Jepangnya. yang diminati oleh Pak Paris ya. Ya, lagu Jepang tapi di bahasa Indonesiain Nah, nanti Pak Paris Iya. yang vokalisnya jadi bahasa Betul. Indonesia. kan ada vokalisnya. Ya, ada. Nanti bisa. Pak Paris sebagai talent baru lah ya. Siap ya Pak Paris ya. Pokoknya mah harus siap. Pokoknya aja. harus siap. Kalau ketemu kita langsung ditarik. Ya, betul. Talent dadakan gitu ya. Sip. Ya, oke. Tadinya mau siswa-siswi kayaknya Pak Paris bakal lebih seru deh ya. Iya. Padahal pengalaman sendiri dengan Pak Paris tentang musik. Oh, Pak iya. Paris gimana? Lu Apa tuh? Gimana? Judulnya apa tuh? tapi cuma separuh ya, Pak, jangan semuanya. Oh iya, enggak. Kok ke separuh sih? Separuh. Jadi Jadi gimana? ini ceritanya kemarin kan CPD ya. Oh iya. CPD ke Puntang Ya, ya. minggu lalu ya. Pak Paris Kebetulan- ikut kan? Ikut. Kebetulan Pak Paris ini semobil tiba-tiba pengen Enggak, bikin mobil. ya udah nggak usah dibahas kenapa pengen semobil ya. Mas. Oh iya. Ya, Tiba-tiba kan semobil gitu Pengen kan. mobil pulang bareng gitu. Ya, pulang Oh, bareng. pulangnya. Oh, enggak, gara-gara angkot penuh ya, jadinya semobil. Ya. Enggak juga sih. Ya. Yain aja deh ya. Intinya mah pulang pergi sama saya lah. Habis banget Aduh. Oke. Berusaha cerita dikit mungkin tentang Pak Paris, pengalaman pada dengan Pak Paris. Musik, tentang musik Tentang kita ada musik, pengalaman. Ketika CPD Oke. tiba-tiba langsung pengen pulang pergi sama mobil Silonok. Silonok. Nah. Masih tahu mobil Silonok masih nggak tahu. Oh iya, Silonok itu mobil Mobil yang hijau. yang hijau. Ada cuma ya. satu yang hijau. Mobil yang hijau untuk operasional sekolah lah gitu ya ceritanya. Disebutnya Silonok ya. Namanya Karena Silonok warnanya gitu hijau. ya. Kalau kalian ketemu di jalan Ada Silonok. mobil Bakti Kencana Soreang itu namanya Silonok ya. Kenapa Silonok nantilah itu mah Ya dijelasin. warnanya hijau. Nanti kita ceritain ya. Ya, nanti ceritain. Jadi di sepanjang perjalanan itu Pulang. langsung pulang pergi itu karena menggebu-gebu Pak Paris itu pengen gimana gitu ya. Oh, Pak, enggak orang-orang. Langsung play. Enggak, awalnya gini. Oh. Enggak, awalnya bukan gitu, tapi awalnya gini kata Pak Dede. Pulangin. Ada lagu nggak? Setelah tuh katanya gitu kan. Ada apa lagu, mau lagu apa? Lagu yang Pak Faris seneng aja katanya. Ya udah.
yang apa mau naf boleh, ya udah dia kan akhirnya setel naf. Lenap yang mana, naf yang mana? Yang banyak akhirnya aku menemukanmu terus sampai apa sih? Akhirnya itu menemukanmu. Tapi nyatanya udah menemukan belum? Apa sih? Jangan keluar dari topik Oh. kan. Oh, betul. Oh, jangan off topik. Jangan keluar dari topik. Ya, Jadi terus intinya yang mah itu intinya aja, mah ya, topik. Bapak Aris dengan Setem Chemistry. ya berkaraokean lah. Iya. Kolaborasi. Betul. Di dalam mobil saya sibuk dengan setirnya. Bluetoothnya karena Bluetooth Cilono kan susah ya. Iya, awalnya mana nggak nyambung. Awalnya kan gitu. Cobain nama Bluetoothnya apa, terus sempat salah masuk Bluetooth udah masuk Bluetooth kalau ke kanan mobil orang. pas diputar kenapa nggak nyala. Gitulah. Lagunya lagu apa dengan Naf. Faris? Pak Dede? Lagu-lagu Sepanjang jalan. lagu-lagu ada band ya. Lagu Padi. Padi bukan. Ada band nggak disetel. Kamu tahu nggak lagu band Padi sama Naf? Kameramen? Nggak tahu loh. Lagu-lagu anak. Oh ya. Spesial 90-an ini edisi 90-an. 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 Tapi kayaknya beralih ke enak sekarang lebih ke milenial aja ya. Milenial aja. Kita kan masih muda Pak Pur. Iya betul. Kita mau beralih ke lagu apa Pak Dede? Yang lagi rame aja sekarang apa ya? Itu apa? Bapak Aris mau apa? Ya jiwa yang bersedih. Oh ya tadi kan tadi udah di awal. Jiwa yang bersedih. Iya. Coba nyanyiin dulu. Ambil gitarnya Dede. Ambil gitarnya. Ini lah orang bisa nggak gitar. Nah, Bapak Aris ya. Bukan gitu, itu kalau Jakarta Party yang menangis lah kemarilah gitu. Males. Berarti ininya aja. Enggak apa-apa malas juga. 5 tuh daging Yamaha ini yang kedua ya. Apa sih? Udah itu. Not lag apa? Udah apa? Menangislah. Itu briefing lah ya, Ya. guys. Kemarilah bukan menangis. Kemarilah singgah dulu sebentar. Males ini mah. Perjalananmu. Nanti ku gisarin dulu ya. Bisa di-cut dulu nggak di-cut dulu? Nggak apa, ambil aja. Nggak bisa. Tak ada tempat berteduh. Menurut Pak Paris ini yang lirik kemarilah singgah dulu sebentar, perjalananmu jauh, tak ada tempat berteduh, ini tentang apa? Berarti kan mengajak orang yang sedang apa ya, mungkin ada orang yang dia itu sedang berusaha keras untuk meraih sesuatu. Wih. Soalnya kan perjalananmu jauh gitu. Jadi dia itu ingin meraih sesuatu bukan di sini, bukan berarti dia tuh sedang berjalan dalam artian harafiah jalan kaki beneran jalan Ya, gitu betul. kan. Tapi dia sedang berjalan meraih sesuatu gitu. Yang dimana perjalanan untuk mencapai puncak yang dia tuju itu jauh gitu. Dan di situ tuh tidak ada tempat berteduh, dimana perjuangannya itu emang kayak gak ada tempat dimana dia itu bisa berteduh dari mungkin segala kemungkinan, kayak dari hujatan orang gitu kan, dari tekanan dari atasan mungkin seperti itu. Nah di situ tidak ada tempat berteduh. Makanya Pengalaman hidup pernah nggak sih Pak Paris lagi perjalanan proses gitu memperjuangkan sesuatu nggak ada tempat berteduh kayak gitu? Ada. Contohnya kayak gimana? Skripsi. Kenapa nggak ada tempat berteduh skripsi? Skripsi kan kayak apa ya, ketika pusing ya Curhat ke siapa biasanya? Curhat ke siapa? Nggak bingung semuanya juga teman-teman ya kerjanya bareng kan? skripsi gitu kan, pusing sama. Jadi kalau misalkan pusing nanti adu nasib. Iya. Kamu aja gitu apalagi saya gitu kan. Nah, akhirnya nggak ada tempat buat kita curhat gitu kan. Terus Kalau perihal percintaan pengalaman? Keluar topik. kalau percintaan mah enggak kayaknya. Enggak. Soalnya apa tuh? Fakir asmara ya, jadi nggak pernah bercinta. Intinya maksudnya belum pernah. Tapi kan katanya punya teman dekat waktu kuliah. Ya waktu temen dekat doang. Ya, maksudnya kan- itu dari siapa? Si Bapak Rizky. itu bener ya. Ngomong pernah. Oh iya, emang pernah. Pernah ngomong ke aku. Pernah ya? Gitu. Lupa. Gimana sekarang masih dekat? Ya udah enggak lah, udah orang-orangnya udah nikah. Udah nikah juga. Ya. Ditinggal nikah judulnya. Oke, kita next ke selanjutnya. Mungkin nanti nyambung dengan kehidupan cintanya. Lah, kurang kerja di background Ya, ya, ya. pengen ada sedih, Background background back sound. Jadi menangislah berarti dari sini. Menangislah. So masuk. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa
tahu gitu. Udah. Nah, jangan dulu. Ini dulu satu bait dulu. Menangislah dan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut berpura-pura sempurna. Iya. Muka Paris ini gimana nih? Nah, jadi intinya selama kita berjuang, apalagi kan di cowok ya, kalau cewek mah kan biasanya kalau misalkan dia merasa kecewa pasti dia nangis. Kalau yang namanya benar. Kenapa ya? Iya kan? Iya. Kan kalau cewek kalau dia kecewa nangis wajar. Wajar deh, namanya juga cewek. Nah, terus yang namanya cowok emang nggak wajar nanti. Enggak semuanya, pasti semua orang itu memukul rata kalau yang namanya cowok itu harus kuat, nggak boleh nangis. Padahal kan ada sisi feminisnya. Enggak, ada sisi di mana yang namanya cowok itu kan manusia, biasa merasakan sedih. Di mana ketika dia sedih itu pasti nangis. Nah, berarti kan di situ ada sisi manusia. Makanya di sini liriknya bagus juga, menangislah. Kan kau juga manusia. Jadi intinya mau itu kamu cewek, mau itu kamu cowok, ketika kamu punya beban yang berat dan kamu tidak kuat menanggung rasa sedihnya, ya udah nangis aja gitu, nggak masalah. Soalnya kamu manusia. Kecuali kalau cowok itu robot, ya baru nggak nangis. Nah, di gitu. sini kan ada berlarut-larut berpura-pura sempurna gimana? Nggak ada yang namanya manusia bisa larut-larut pura-pura kalau dia itu seorang yang sempurna gitu kan. Kayak contoh beberapa mungkin kayak ada orang itu yang pengen terlihat sempurna. Misalkan kan kayak pemimpin itu ingin selalu terlihat sempurna di depan mata pengikutnya atau bawahannya gitu kan. Tapi kan nggak bisa sesempurna itu, pasti ada aja miss-nya gitu. Ada satu kesalahan mungkin, atau ada satu yang lupa, atau ada misalkan miss apa gitu kan, kayak Miss Fitri, Miss Siti gitu ya. nggak misalkan Miss satu lagi siapa? Miss Feby. Nanti kita undang ya di sini. Kita pernah dari bahasa Inggrisnya. Itu jadi mana ada yang bisa larut-larut pura-pura sempurna, pasti nanti lama-lama orang yang selalu tampil sempurna itu dia bisa tiba-tiba saja mengutarakan apa yang menjadi kesedihannya gitu kan, apa yang menjadi bebannya dia gitu. Kayaknya harus. Next. Lanjut, Rade. Sampaikan pada jiwa sedih begitu dingin dunia yang kau ya nggak sih gitu. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari, ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu bersandar sebentar, selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Nah Ini kenapa ini? Ini panjang banget ini. Nah jadi Perumpamaannya gimana? lagu ini tuh menyuruh tukang gitar bos. Lagu ini tuh menyuruh kita untuk ngasih tahu orang lain. Jadi mungkin si penciptanya dan penyanyinya itu pengen melalui lagu ini kita itu lebih terbuka melihat orang lain, bahwa semua orang itu mempunyai beban di pundaknya gitu. Jadi sampaikanlah kepada orang yang bersedih. Berarti kan kayak nyuruh Ya, kita yang betul. dengar, begitu dingin dunia yang kau huni. Iya, maksudnya tuh meskipun kita mungkin ada temen, tapi di situ kita itu merasa kedinginan di dalam artian Kesepian. dinginnya itu kesepian. Gitu. Kesepian. Sepi dalam artian bukan benar-benar nggak punya teman ya, tapi tidak punya tempat untuk berbagi. Betul. Bisa kayak gitu. Terus, Kita berkeluh kesah. nah di situ kan tidak ada tempatmu kembali. Jadi kita tuh nggak bisa balik ke masa lalu gitu. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Ya, Jadi curhat kayak ke dia gitu ya. Sok surat ke Nah, aku gitu. jadi nyuruh Jadi kamu sama suami kamu sekarang gimana gitu, surat ke aku gitu, kata Pak Paris tuh. kok gitu sih? Enggak, bukan gitu. Maksudnya kayak misalkan ada beban apa gitu kan. Pacar. Kalau nggak ada tempat buat Tadi ini kembali, menikah. Oh. Kan pacarnya udah nikah. Oh. Mantannya. apa Ya, orang gitu. Sekarang udah nikah kan? Iya. Tuh. Ya udah nggak apa-apa, normal berarti udah nikah. Ya udah nikah kan. Berarti kita yang dekat sama Pak Paris kan kita dari narasumber juga menggali informasi bagaimana rasanya ditinggal nikah kan. Oh gitu. Tadi sampai mana? Jika tak ada tempatmu kembali, Iya. bawa lukamu biar aku obati. Jadi Iya. si penyanyinya mungkin nyuruh yang dengar tuh, jadi si yang mendengar itu tuh tergerak hatinya supaya ketika melihat orang yang bersedih, terus kalau misalkan dia itu nggak punya teman buat curhat gitu, ya udah sini yuk curhat sama saya aja gitu. Makanya bawa lukamu biar aku obati. Siapa tahu
saya bisa ngasih saran atau bisa gimana gitu. Terus kan di situ, tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Jadi kayak kamu nggak capek lari dari kenyataan maksudnya gitu kan, lari dari beban, terus si bebannya itu benar-benar kayak nggak dibagi sama orang lain gitu. Ada hal yang mereka tak mengerti. Mereka tuh nggak ngerti kamu kalau misalkan kamu nggak ngasih tahu mereka gitu. Tapi kan kita nggak bisa ngasih tahu mereka itu dalam hal yang banyak gitu kan. Kita harus ngasih taunya tuh ke orang per orang gitu. Pak Faris termasuk orang yang sering curhat atau sering dicurhatin? Sering dicurhatin dan nggak bisa curhat. Why? Nggak tahu. Berarti target lagu ini Pak Faris. Pak Faris. Iya kan? Iya, situ yang ada di lirik ini loh. Oh gitu. Iya nggak Oh sih? iya. Iya nggak sih? Iya bisa. Iya, bisa nggak sih? Bisa. You kan yang ada di lirik ini lah kan? Ya bisa. Ya. Beri waktu. Nah dulu, habisin dulu nanggung. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak dikenal. Nah, betul juga sih. You termasuk orang yang di sini tahu? Iya, orang yang nggak bisa curhat. Iya. Kenapa nggak bisa curhat? Mungkin gini ya, yang namanya curhat itu kan harus nyaman sama orangnya. Belum tentu kita kenal orang itu lama, kita bisa nyaman langsung. Nyaman maksudnya bukan nyaman kayak temenan nyaman gitu, tapi nyaman dalam artian kita itu bisa membagi. Percaya enggak gitu orangnya. Percaya mungkin bisa, tapi kayak apakah kita percaya untuk membagi hal yang tidak pernah kita bagi sebelumnya? Oh, gitu. Belum berani terbuka gitu. Iya, Nah, itu. gitu. Kayak gitu. Ini mah fokusnya jebakan. Enggak, kita sebenarnya sama ini aja kok panjang terlalu banyak ini diulang-ulang. Nah, Diulang-ulang iya. kalimatnya mah, Iya. liriknya mah cuma itu aja. Tapi ada ya Pak Baris yang emang mau menderita sendiri gitu? Ada. Oh iya. Kenapa Kenapa? ada? Ya karena mereka yang pertama bisa aja mereka tuh tidak percaya orang lain. Yang kedua, mungkin mereka pernah percaya kepada orang lain, tapi si orang lain yang mereka percaya itu mengkhianati. Maksudnya mengkhianati tuh kayak dia tuh dikasih cerita soal rahasianya dia, tapi cerita itu tuh dibagiin ke orang lain gitu. Kayak gitu. Itu ada. Apalagi tentang cerita pribadi tentang cinta kayak gitu ya? Mungkin kalau tentang cinta iya bisa. Iya bisa. Kalau masalah materi bisa nggak? Materi bisa juga. Materi itu Ada. kayak ada. uang. Ya. Bisa. Ayat atas tiis. Nah, Manawi atas di 100. Akhir Ya, bulan. kadang gitu Pak Baris ya. Pinjam dulu. Oh iya tanggal 31 ya. Besok gajian berarti besok. Oh. Besok gajian. Ayam Oh, Beren. Naon hari Rabu gajiannya. Oh iya, beda. Kita kan gajiannya itu dari perusahaan di mana? Pusat YouTube Pusat internasional. Nanti Pak Baris dibagi harganya sama kita ya. Kalau ini ada aja. Asik. Nanti jangan lupa share juga ya ke teman-teman buat nonton gitu. Oh iya. Terus satu lagi tuh promo dulu bagi teman-teman di sini yang mau mempromosikan produknya ya, UMKM boleh. Atau produk PKWU mau di sini? Boleh. Di sini Bapak ada ya? Ya. Boleh ya? Di sini Boleh. bisa. Biasanya Nanti di suka sini kita ada tablet, di sini tablet, di sini satu, di sana satu. Ya, nanti Di sini juga. sponsor besar di sini. Pokoknya Gitu lah. luar biasa. tablet. Tap. Tablet, bukan tablet minuman obat. Tap. Apa Riz? Closing ceremony tentang lirik barusan yang Bapak Riz. Closing ceremony. Oh, jadi ini ya. Closing statement, closing ceremony. Closing Kesimpulannya. Iya. Jadi kesimpulannya itu mungkin si pencipta dari lagu ini ataupun si penyanyi dari lagu ini tuh ingin mengajak semua orang itu untuk bisa menjadi pendengar yang baik terhadap kenalan-kenalannya gitu. Karena iya bisa temennya atau siapapun, bisa saudara juga kan gitu. Nah, mungkin melihat dari kenyataan bahwa semakin hari semakin kesini itu semakin banyak orang yang tidak bisa membagi ceritanya kepada orang lain atas alasan, misalkan si alasannya tuh memang yang pertama dia orang yang tidak terbuka dengan orang lain, atau dia tidak bisa berbagi cerita, atau pernah berbagi cerita dengan orang lain tapi dihianati. Dalam artian dihianatinya tuh ya disebar-sebarin kayak gitu, bisa kayak gitu. Terus apa ya, intinya di sini juga mengajarkan bahwa yang namanya manusia itu saling ketergantungan satu sama lain. Ketika ada beban, mereka tidak bisa menanggung itu sendiri. Si beban itu tuh harus dicurhatkan ke orang lain supaya si beban itu tuh terasa lebih ringan gitu. Karena ketika kita mendengarkan saran dari orang lain, kadang si beban itu tuh
tiba-tiba seolah-olah jadi ringan gini Pak. Pernah Iya, kan kita betul. kebebanin terus kita curhat tuh Iya. tanpa Ngemplong, ya gitu. bikin plong bikin gitu ya. plong. bosan. Iya. Ada lagi? Gitu kurang lebih. Itu sih paling apalagi ya. Itu aja. Jadi Iya. intinya si barusan bukan inti berarti. si penciptanya tuh pengen yang ngedengerin lagu ini tuh bisa merasakan juga apa yang dirasakan orang lain gitu. Cobalah menjadi orang yang terbuka menerima curhatan dari orang lain, intinya gitu. Oke. Ya tutup aja Pak mungkin ya. Oke. Sama Paris ditutupnya. Jangan atuh, ini kan Gitu ya. podcastnya punya Lici. Tutup. Yaudah, sekian podcast apa ya tadi lupa dari awalnya. Lirik. Oh ya, Bedah sekian Lirik. podcast Bedah Lirik hari ini. Sampai jumpa di Bedah Lirik berikutnya kalau misalkan honornya udah turun. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.